Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Alif. Nah, kali ini anak-anak kita akan belajar tema 1, yaitu pembelajaran kelima tentang pengamalan sila ketiga Pancasila. Masih ingatkah kemarin kita akan belajar yang kemarin belajar apa? 5 sila ya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar pengamalan sila ketiga Pancasila ya. Sila ketiga Pancasila yaitu bunyinya Persatuan Indonesia ya. Ingat, sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Sila ketiga dapat diterapkan di rumah. Nah, sila ini dapat diterapkan di rumah. Nah, contohnya apa? Contohnya bekerja sama merupakan bentuk penerapan sila ketiga. Nah, ketika ada orang yang bekerja sama di dalam rumah, ya, contohnya misal ada kakak, adik ya, ada kakak dan adiknya itu bekerja sama dalam membersihkan rumah, menyapu atau dia mencuci piring. Nah, itu merupakan bentuk penerapan sila ketiga ini, Persatuan Indonesia. Contohnya bekerja sama itu ya. Oke, selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna ungkapan. Di sini ada makna ungkapan. Nah, ungkapan disebut juga dengan istilah idiom. Nah, ungkapan itu juga disebut istilah idiom. Ini ya, ungkapan itu sama dengan idiom, sinonim. Nah, persamaan katanya ini sama saja. Idiom sama ungkapan itu artinya sama. Ungkapan merupakan gabungan dari dua kata. Nah, ungkapan merupakan gabungan dari dua kata. Ada kata satu, ada kata dua ya, digabung menjadi satu. Itu. Ungkapan digunakan untuk mengkiaskan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya ini kan ungkapan kan gabungan dari dua kata ya. Contohnya darah biru. Nah, satu kata, dua kata digabung menjadi satu. Nah, inilah namanya ungkapan. Apa sih artinya darah biru? Darah biru artinya keturunan bangsawan. Jadi susah ada kata gini, ada kalimat si Yoni, misal Yoni itu merupakan darah biru misalnya. Berarti Yoni merupakan keturunan bangsawan. Apa sih bangsawan itu? Bangsawan itu orang yang derajat sosialnya tinggi. Contohnya keturunan dari raja ya, keturunan dari raja-raja atau keturunan dari presiden. Nah, itu bangsawan, termasuk bangsawan. Itu ya. Itu ada lagi contohnya di sini kuda hitam ya. Ini darah biru tadi kan keturunan bangsawan ya, artinya. Sekarang ada contoh lagi kuda hitam. Kuda hitam. Ini kuda dan hitam. Nah, artinya bahwa pemenang yang tidak disangka-sangka. Pemenang yang tidak disangka-sangka. Contohnya ada sebuah perlombaan, ada tim A, ada tim B. Tim A ini seringkali tidak diunggulkan, jarang menang. Nah, sedangkan tim B itu sering menang dalam pertandingan. Nah, pada suatu saat dalam pertandingan itu tim A dan tim B melawan ya, adu. Nah, ternyata si yang menang itu ialah tim A. Maka tim A itu disebut kuda hitam, pemenang yang tidak disangka-sangka. Loh, jujur kok menang toh? Gitu ya, artinya gitu. Ada lagi contohnya langkah 1000. Langkah 1000. Ada lagi kuda
Ini langkah 1000 ya. Langkah 1000. Artinya apa? Di sini berlari cepat. Nah, berlari cepat. Contoh kalimatnya, karena takut ketahuan, maling itu mengambil langkah 1000. Karena takut ketahuan, maling itu mengambil langkah 1000. Artinya karena takut ketahuan, maling itu segera mengambil lari cepat karena takut ketahuan ya. Langkah 1000 artinya ini berlari cepat. Ada lagi yang terakhir, naik daun. Nah, naik daun. Ada naik daun. Ya, bukan berarti kita naik daun ya, ada daun kita naik, enggak. Ini adalah ungkapan. Artinya yaitu orang yang karirnya yang sedang menanjak atau naik ya. Karirnya yang sedang naik. Contohnya semisal ada artis yang namanya siapa ya? Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier sedang naik daun, artinya Deddy Corbuzier karirnya itu sedang naik, ya, sedang naik ya. Dan seterusnya, banyak lagi. Ada lagi sebatang kara. Nenek itu hidup sedang kara, artinya nenek itu hidup seorang diri, tidak punya kerabat, itu ya. Seperti itu. Lanjut kita pembahasan berikutnya, PJOK, yaitu gerakan berjalan di sini. Sikap awal badan berdiri tegak. Berdiri tegak. Pandangan lurus ke depan. Lurus ke depan ya. Lurus ke depan. Langkahkan kaki kanan dan kiri bergantian. Kanan dulu, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Itu. Langkah kaki diikuti ayunan tangan. Tangannya berayun juga. Itu. Selanjutnya, ayunan tangan berkebalikan dengan langkah kaki. Ini ada contohnya ini. Contohnya ini ya. Saat kaki kiri melangkah maju, tangan kanan diayun ke depan. Sedangkan tangan kiri diayun mundur. Begitu pula sebaiknya. Lakukan dengan langkah yang mantap. Nah, ini ada contoh. Ini contoh berjalan seperti ini, gerakan berjalan ya. Berjalan. Ada lagi kalau gini gimana? Sudut cepat gitu. Namanya itu lari, bukan berjalan. Berjalan itu ya santai, berjalan. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan tema kali ini. Kalau mungkin ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke. Cukup sekian penjelasan tema 1 hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.